Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari jurusan PAUD B semester 5. Di sini saya akan menerangkan APS saya, yaitu boneka tangan, untuk memenuhi tugas MK Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Saya di sini mengambil tema diriku dan subtemanya adalah identitasku. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat boneka tangan ini adalah yang pertama itu adalah gunting, selanjutnya ada kain perca, ada benang jahit, jarum jahit, dan di sini di bagian kepalanya ini terdapat kaos kaki bekas yang di dalamnya diisi dengan busa boneka. Dan selanjutnya APE ini bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Nah, perkembangan yang pertama itu adalah perkembangan spiritual, yang mana dengan APE boneka tangan ini, perkembangan spiritual anak dapat berkembang secara maksimal, seperti kita menceritakan kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul. Nah, secara tidak langsung, aspek nilai moral dan agama anak dapat berkembang. Selanjutnya itu adalah perkembangan kognitif, yang mana dengan APE boneka tangan ini, perkembangan kognitif anak dapat berjalan dan dapat berpikir secara baik dan benar. Seperti setelah kita menceritakan kisah Nabi dan Rasul, nah di situ anak mulai berpikir, wah ternyata Nabi itu mempunyai akhlakul karimah yang baik, yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga bisa menyebutkan nama-nama nabi, nama-nama malaikat, dan nama rasul. Selanjutnya itu ada perkembangan fisik motorik anak usia dini, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, di situ sesuai gurunya ya. Gurunya itu misalkan menceritakan tentang binatang kupu-kupu itu sayapnya ada berapa sih? Oh, ada 2. Gerakannya itu seperti apa? Nah, di situ kita contohkan gerakannya itu terbang ke kanan dan ke kiri. Nah, di situ anak dapat menggerakkan fisik motorik kasar ataupun motorik halus dengan menggerakkannya sayap kupu-kupu, terbang ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Selanjutnya itu ada perkembangan bahasa anak usia dini. Setelah kita menceritakan keteladanan akhlakul karimah yang Rasul miliki, nah anak itu dianjurkan untuk menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh gurunya. Jadi anak itu menyampaikan kembali di hadapan teman-temannya di depan kelas. Apa yang anak itu dengar, anak itu menceritakan kembali cerita yang telah kita ceritakan sebelumnya. Selanjutnya dapat mengembangkan aspek sosial emosional pada anak usia dini. Setelah kita menceritakan kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul, anak itu dapat mengekspresikan sesuai apa yang ada di dalam hatinya, entah itu tertawa, entah itu bersedih, menangis, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menceritakan keteladanan akhlakul karimah Rasul, Rasul itu mempunyai sifat tolong menolong loh sesama teman. Rasul itu orangnya dermawan loh. Nah, di situ anak dapat mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada temannya yang terjatuh dari sepeda, lalu si temannya itu menolong karena telah mendengarkan cerita akhlakul karimah yang ada pada diri Rasul. Rasul itu suka menolong, Rasul itu suka memberi, dan akhirnya anak mengingat apa yang telah diceritakan oleh gurunya. Oh iya, Rasul itu suka memberi. Jadi kalau kita mempunyai makanan lebih, kita harus memberikan kepada teman kita, membagikannya supaya teman-teman kita pun dapat merasakan makanan apa yang kita punya. Di situ aspek perkembangan sosial emosional anak berkembang secara baik. Selanjutnya itu ada perkembangan seni. Di dalam boneka tangan ini dapat mengembangkan seni pada anak usia dini. Misalkan Rasul itu
membaca Al-Qur'annya sangat merdu sekali. Nah, di situ anak akan menirukan bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun manfaat dari boneka tangan ini adalah membangun kedekatan sosial emosional antara guru dan siswa. Selanjutnya itu sebagai media penyampaian pesan dan nilai moral yang sangat efektif. Selanjutnya sebagai pendidikan imajinasi dan fantasi. Selanjutnya itu untuk menyalurkan dan mengembangkan emosi pada anak usia dini. Selanjutnya juga dapat membantu proses peniruan perbuatan baik yang ada pada diri tokoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya itu dapat memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan pada anak usia dini sebagai sarana hiburan dan penarik perhatian. Selanjutnya ada membangun minat anak untuk membaca. Ada juga membangun sarana watak yang mulia. Setelah kita menceritakan keteladanan akhlakul karimah Rasul, dan di situ anak mulai berpikir apa saja sih perbuatan dan tingkah yang harus kita lakukan sesama teman, dan di situ aspek perkembangan sosial emosional anak dapat berkembang secara baik dan benar. Jadi dari boneka APE boneka tangan ini, khususnya boneka tangan ini itu juga dapat mengembangkan aspek sosial emosional yang ada pada diri anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.